Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Asa Kurnia Agustin bersama rekan saya Muhammad Renaldi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berbentuk PPT, materi tentang validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya pembeda, dan fungsi pengecoh. Oke. Ini untuk bisa teman-teman lihat, ini ada bagan alur yang tentang validitas dan reliabilitas urutannya. Untuk next, validitas. Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan dan kecermatan. Valid atau sahih bila alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak akan diukur. Untuk contoh, meteran digunakan untuk mengukur panjang, timbangan digunakan untuk mengukur berat, literan digunakan untuk mengukur volume. Oke, next, untuk macam-macam validitas. Menurut Sugiono, validitas dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk validitas dalam, ada dua validitas isi dan konstruksi diantaranya. Oke, untuk yang kedua ada validitas luar. Untuk praktiknya membagi menjadi tiga. Yang pertama validitas isi, yang kedua validitas konstruksi, yang ketiga validitas kriterium. Oke, next, untuk validitas isi merupakan tingkat representativitas isi atau substansi pengukuran terhadap konsep variabel sebagaimana dirumuskan dalam definisi operasional. Untuk arti alat ukur berupa pernyataan kuesioner, maka kalimat pernyataan itu mewakili substansi apa yang hendak akan diukur. Untuk contohnya, mengukur tingkat pengetahuan ibu mengenai gizi balita, bukan gizi orang dewasa. Untuk validitas kriterium, contohnya bila seorang mahasiswa ketika tes masuk mendapat nilai tinggi, kemudian selama mengikuti kuliah sampai dengan tamat ternyata lancar dan mudah dengan nilai-nilai yang bagus, maka alat ukur berupa tes ujian masuk PT memiliki validitas prediksi yang handal. Bila analisis tes korelasi kuat, berarti validitas kriterium tinggi dan sebaliknya. Oke, next, untuk validitas muka berkaitan dengan pengukuran atribut yang konkret tanpa membuat suatu inferensi atau suatu kesimpulan. Bila berkaitan dengan para ahli, seorang peneliti membuat alat ukur untuk mengukur skala. Untuk contohnya, perilaku membuang sampah padat yang sehat kemudian dikonsulkan pada ahli perilaku sehat berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Oke, next, untuk validitas internal, alat ukur yang telah memiliki validitas konstruksi yang tinggi dan validitas isi yang tinggi, bahwa untuk instrumen yang non-tes digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi validitas konstruksi. Oke, untuk validitas eksternalnya, bahwa bila kriteria dalam instrumen terdapat kesamaan dengan kriteria di lapangan atau fakta-fakta empiris, maka alat ukur itu memiliki validitas eksternal yang tinggi. Untuk contohnya, mengukur kinerja para medis di rumah sakit, bila pada instrumen dibandingkan dengan catatan rumah sakit tentang kinerja para medis, maka bila terdapat kesamaan antara kriteria dalam instrumen dengan fakta di lapangan, maka validitas eksternal yang tinggi. Oke, next, untuk validitas konstruk atau konstruksi. Yang pertama, validitas konstruk ditekankan pada konstruksi pernyataan satu dengan lainnya memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Pernyataan satu dengan lainnya atau pokok-pokok yang dicantumkan dalam instrumen satu sama lainnya bergayut atau relevan. Untuk contohnya, pengetahuan tentang gizi balita ibu-ibu hamil yang datang ke rumah sakit, maka pokok masalah yakni pengetahuan tentang gizi balita. Oke, untuk uji validitas, paling sedikit 30 responden dengan ciri-ciri responden uji coba harus mirip ciri-cirinya dengan responden penelitiannya. Alasan 30 responden adalah batas jumlah antara sedikit dan banyak, dengan pengertian bahwa data di atas 30 kurva akan mendekati kurva normal. Hasil uji coba dilakukan uji korelasi antara skor
item dengan skor total. Bila korelasinya rendah berarti pernyataan itu tidak bergayut dan harus di-drop. Oke, untuk contohnya, obat-obat genetik buatan dalam negeri khasiatnya sama dengan obat luar negeri. Yang kedua, warga negara yang baik dan pengertian selalu menggunakan obat genetik buatan dalam negeri. Yang ketiga, guna mendorong majunya produksi dalam negeri, warga negara harus menggunakan obat genetik. Dan contohnya yang lain bisa teman-teman lihat. Oke, next materi reliabilitas. Uji reliabilitas ada 3 cara, diantaranya yang pertama teknis test research, yang kedua teknik belah dua, yang ketiga ada teknik bentuk paralel. Teknik test retest. Instrumen diujikan pada responden yang sama dalam selang waktu antara kira-kira 15-30 hari. Bila terlalu dekat kurang baik sebab masih ingat betul jawaban pertama. Bila terlalu lama kurang bagus karena mungkin sudah terjadi perubahan pada diri responden dalam hal variabel yang hendak akan diukur. Hasil pengukuran pertama dikorelasikan dengan hasil pengukuran yang kedua menggunakan rumus produk momen. Bila signifikan berarti reliable, bila tidak signifikan berarti tidak reliable. Untuk teknik belah kedua, mengujikan uji coba alat ukur pada sejumlah responden, kemudian dihitung validitasnya, item-item yang valid dikumpulkan, yang tidak valid dibuang. Untuk item-item yang valid tersebut dibagi dua. Untuk skor masing-masing item, tiap belahan dijumlahkan, sehingga menghasilkan 2 skor total dari belahan kedua dengan menggunakan teknik produk momen. Oleh karena hasil korelasi berasal dari angka-angka item yang dibelah, maka angka korelasinya akan lebih rendah daripada tidak dibelah. Oleh karena itu harus dicari angka korelasi untuk seluruh item dengan menggunakan rumus. Oke teman-teman, untuk rumusnya ini bisa dilihat keterangannya. Oke, next, teknik bentuk dari paralel, ekuivalen atau alternative form. Penghitungan reliabilitas dilakukan dengan cara membuat 2 alat ukur yang mengukur aspek yang sama. Diuji cobakan pada responden yang sama. Setelah dikumpulkan item-item yang valid dari masing-masing alat ukur, kemudian skor totalnya masing-masing akan dijumlahkan. Untuk kedua skor total dari alat ukur pertama dikorelasikan dengan skor total dengan produk momen. Hasilnya adalah angka korelasi dari alat ukur tersebut. Ini ada beberapa gambar. Untuk gambar yang pertama itu reliable not valid. Yang kedua valid not reliable. Yang ketiga ada neither reliable not valid. Yang terakhir both reliable and valid. Oke, next, untuk materi daya pembeda akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Renaldi, dipersilahkan. Ini dibaca ya, kurang dari semua. Oke, next, selanjutnya adalah daya pembeda. Daya pembeda dari sebuah butir soal menyatakan beberapa jauh kemampuan suatu butir soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang tidak pandai atau berkemampuan rendah. Pengertian tersebut didasarkan pada asumsi Galton bahwa suatu perangkat tes yang baik harus dapat membedakan antara siswa yang pandai, rata-rata, dan yang bodoh. Karena dalam suatu kelas biasanya terdiri dari 3 kelompok tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri itu kemampuan siswa dalam kurva normal. Selanjutnya, derajat daya pembeda atau disingkat dengan DP, suatu butir soal dinyatakan dengan indeks diskriminasi yang bernilai dari min 1,00 sampai dengan 1,00. Nah, indeks diskriminasi ini makin mendekati 1,00 berarti daya pembeda soal tersebut makin baik. Indeks diskriminasi makin mendekati 0,00 berarti daya pembeda soal tersebut makin buruk. Indeks diskriminasi bernilai negatif atau kurang dari 0. Berarti kelompok siswa bodoh banyak yang menjawab benar dibandingkan dengan kelompok siswa pandai. Siswa butir soal yang indeksnya diskriminasinya 0, berarti soal tersebut tidak memiliki daya pembeda. Nah, ini rumus daya pembeda, teman-teman bisa lihat sendiri dan juga keterangannya. Nah, ini klasifikasi interpretasi untuk daya pembeda, teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk sangat jelek, cukup baik, dan sangat baiknya. Nah, selanjutnya itu subjek dalam suatu kelompok. Super Suherman dan Sukjaya
menyatakan bahwa kelompok subjek dibagi dalam dua kelompok. Nah, kelompok subjek disebut kecil jika jumlah subjeknya kurang dari sama dengan 30. Untuk kelompok subjek yang dengan kurang lebih dari 30, lebih dari kelompok subjek dengan N kurang dari 30 disebut kelompok besar. Nah, untuk kelompok subjek besar, maka untuk keperluan perhitungan daya pembeda butir soal tersebut diambil 27% saja siswa yang kelompok atas dan 27% siswa kelompok bawah, sehingga jumlah sampel yang diambil sebanyak 54% dari populasi. Nah, proses di atas tadi, penentuan kelompok atas dan kelompok bawah tersebut adalah dengan cara mengurutkan skor total setiap subjek dari skor tertinggi dari skor terendah. Tingkat kesukarannya. Hasil dari evaluasi dari seperangkat tes yang baik akan menghasilkan skor atau nilai yang membentuk distribusi normal. Jika soal tersebut sulit, maka frekuensi distribusi yang paling banyak terletak pada skor yang rendah. Sebaliknya, jika terlalu mudah, maka frekuensi distribusi yang paling banyak terletak pada skor yang tinggi. Soal seperti ini tidak atau kurang merangsang siswa untuk berpikir tingkat tinggi, sehingga kurang merangsang siswa untuk meningkatkan motivasi belajarnya. Nah, untuk tingkat kesukarannya, derajat kesukaran suatu butir soal dinyatakan dengan bilangan yang disebut indeks kesukaran. Bilangan tersebut adalah bilangan real pada interval 0,00 sampai dengan 1,00. Soal dengan indeks kesukaran 0,00 berarti soal tersebut selalu sukar. Sebaliknya, soal dengan indeks kesukaran 1,00 berarti soal tersebut terlalu mudah. Nah, ini rumus indeks kesukaran, teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya, nah, ini untuk klasifikasi interpretasi untuk indeks kesukaran dari yang rendah sampai yang terlalu sukar. Dan ini hasil tes matematika bentuk uraian, teman-teman bisa lihat sendiri sampai dengan jumlah skor dan total skornya. Ini masih sama skor kelompok bawah. Nah, selanjutnya keberfungsian pengecoh. Menganalisis fungsi pengecoh atau diktator dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda, di mana pola yang didaat adalah dengan cara menghitung banyaknya tester yang memiliki pilihan jawaban butir soal atau yang tidak memilih pilihan manapun atau blanko. Pola penyebaran jawaban butir soal dapat ditentukan apakah pengecoh tersebut berfungsi dengan baik ataukah tidak dapat berfungsi sama sekali. Nah, distraktor dapat berfungsi dengan baik jika 5%, paling sedikit diperoleh oleh pengikut tes. Nah, berikut ini teman-teman bisa melihat tuh soal tabel yang tertera di slide. Nah, dari hasil yang teman-teman lihat dari slide tersebut, gambar tersebut. Nah, untuk tes pilihan ganda dengan 5 alternatif jawaban B dengan jawaban P sama dengan 0,8 dilihat dari segi omitted atau 0 sebuah butir soal dikatakan baik jika persentasenya lebih dari 10%. Nah, dilihat dari konstruksi, butir soal terdiri dari dua bagian, di mana yaitu pokok soal alternatif, jawaban, juga terdiri dari dua bagian, yaitu kunci tingkat rendah, kemampuan peserta tes semakin banyak pengecoh, atau makin tinggi tingkat kemampuan peserta akan semakin sedikit memilih pengecoh. Hal demikian dapat ditunjukkan dengan adanya korelasi yang tinggi, rendah atau negatif pada hasil analisis. Apabila proporsi peserta tes yang menjawab dengan salah atau memilih pengecoh kurang dari 0,025 maka pengecoh tersebut harus direvisi. Kenapa? Karena apabila pengecoh ditolak atau tidak ada yang memilih atau di proporsi 0,00, selain itu memperhatikan fungsi daya tarik untuk dipilih oleh peserta tes. Pengecoh soal juga perlu memperhatikan daya beda atau koefisien korelasi yang dimana ditunjukkan oleh masing-masing alternatif jawaban. Setiap pengecoh diharapkan memiliki daya beda negatif, artinya suatu pengecoh diharapkan lebih. Nah, selanjutnya, sedikit dipilih oleh kelompok tinggi dibandingkan dengan kelompok bawah atau daya beda pengecoh tidak lebih besar dari beda kunci jawaban setiap butir soal. Menurut Debdikbud 1997, untuk menilai pengecoh distraktor dari masing-masing butir soal dapat dikategorikan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri tabelnya, teman-teman. Yang baik itu kurang dari 0,025, lebih dari 0,225, dan yang direvisi itu kurang dari 0,25. Tidak baik atau tolak 0,000.
Mungkin sekian presentasi saya dan rekan saya Elsa Kurnia Agustin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.